Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Azelia Kiara Channel. Nah teman-teman, ini kelanjutan part 3-nya ya. Tonton terus sampai akhir ya. Ada sumur di sebelah kiri, namanya sumur Kemandungan. Kalau satu suro barang-barang pusaka dicuci pakai sumur ini, silakan masuk ke dalam. Tapi jangan berendam ya. Di sana namanya sumur Kemandungan. Kalau satu suro, semua yang kita lihat akan dicuci pakai sumur ini ya. Kalau sekarang sudah modern pakainya jet pump. Nah, kalau posisi kita Keraton Kasepuhan lebih condong ke gaya arsitekturnya, lebih condong ke arah Belanda dan Cina ya. Salah satunya bangunan ini tidak tusuk sate. Ada yang tahu kenapa Chinese nggak suka tusuk sate? Katanya jauh rezekinya. Betul, kita kemari. Silakan. Posisinya kita buktikan bahwa kita tidak tusuk sate. Jadi kalau kata bahasa Chinese-nya feng shui. Jadi rezeki yang masuk tidak gampang keluar. Nah, kita buktikan. Ini istananya, itu istananya. Yang kalau dilihat baik-baik ya, harusnya ke kanan sedikit gapuranya supaya dapat simetris lurus. Tapi dibuat sedikit ke kiri tujuannya untuk menyiasati supaya rezeki tidak gampang keluar. Kata orang Chinese-nya sebutannya feng shui. Silahkan. Nah, kalau di tadi namanya pengada pos yang pertamanya, kita akan melalui ke pos yang kedua lewat pintu regol 2. Ini posisinya buat gambarannya dijaga sama prajurit yang kerjaannya teriak-teriak untuk mengarahkan ke petugas yang ada di sebelah kanan, namanya lunjuk. Dari bangunan lunjuk itu nanti diarahkan ke sebelah kiri, namanya Sri Manganti. Prosesi penyerahan upati berakhir di Sri Manganti, baru masuk diizinkan ke dalam istananya, karena kita asumsikan posisi Sri Manganti itu steril dari bawa-bawaan yang nggak boleh dibawa. Nah, kalau yang ini ikon kita ya, 2 ekor harimau putih, ini simbol Pajajaran yang tadi saya bilang bahwa kita bagian dari Pajajaran. Dengan simbol ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa kita itu adalah bagian dari Pajajaran dengan 2 ekor harimau putih sekaligus dengan lembutnya ya, itu simbol. Sekali lagi, kalau di Islam nggak boleh ada simbol-simbol seperti ini karena toleransi yang tadi kita lihat dengan gaya kereta kencananya. Ini supaya lengkap sejarah keratonnya, saya mau kasih bonus bagaimana sih istana Pakungwatinya bentuknya ya, tapi bagian depannya saja. Silahkan. Ini Keraton Kasepuhan dengan gaya Belanda dan Cina. Kalau Keraton Pakungwatinya lebih condong ke arah Pajajaran. Gayanya, posisinya dengan batu bata merah yang disusun menggunakan getah aren dan kapur sirih. Dan kalau dilihat baik-baik ya, posisi Keraton Pakungwati ini sudah tidak lagi difungsikan. Nah, orang yang datang ke sini biasanya untuk ngambil sumber airnya, karena kalau posisi nanti kakak sama adik besar mau nikah nih, di sana ada 7 mata air di dalam satu sumur, biasanya untuk ritual pernikahan mandi siraman. Nah, ini batasnya ini ya. Jadi kalau kita sedang berdiri di area Keraton Kasepuhan, kalau ini gaya Pajajaran, Keraton Pakungwatinya. Kita kemarin. Nah, ini kan biasanya kalau yang datang ke sini buat ritual mandinya atau air sumur ya, yang didominasi untuk diambilnya ya. Mana istananya? Itu posisinya ada genteng. Nah, itu istana Pakungwati tuh di bawah genteng pohon besarnya. Tapi posisinya istananya sudah tinggal relief atau tinggal jejak-jejaknya saja, makanya disebutnya Petilasan Dalam Agung Pakungwati. Sekarang Keraton Pakungwatinya sudah tahu, kita tunjukkan istana Keraton Kasepuhannya. Silahkan. Kalau istana Keraton Kasepuhannya lebih condong ke gaya ke gaya Eropanya, karena di sana posisinya kakak sama adik
akan melihat bentuk modern dengan gaya Belanda dan campuran Chinese-nya. Belandanya mana, Chinese-nya mana, kita akan lihat. Silahkan. Awas kepalanya ya, hati-hati. Silahkan. Awas kepalanya. Silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini buat gambaran ke kakak sama adek. Kalau dari sana nanti diarahkan ke sini, dari sini baru diizinkan masuk ke istananya lewat pintu itu, disebutnya pintu geledegan karena suara prajuritnya dengan cara berteriak-teriak, makanya disebutnya pintu geledegan. Kalau yang tempat kita ini namanya Sri Manganti, tempat keputusan terakhir dari prosesi upeti yang tadi saya bilang, nanti baru diizinkan masuk ke istananya. Kita lihat istananya, silahkan. Nah, kalau di sebelah kirinya buat anak laki-laki, kalau kita nanti lihatnya di sebelah kanan. Karena kenapa dipisahin? Jadi kalau adik sudah dewasa, posisi anak-anak sultan itu langsung dipisahkan, tujuannya untuk menandai kedewasaan. Karena posisinya di sini tidak boleh lagi bersatu. Nah, ini yang tadi saya bilang, posisi keraton kesepuhan kolaborasi antara Belanda dan Cina-nya, ya. Istananya seperti apa? Kita lihat dari samping dulu. Nanti kita ke sana, tenang. Nah, ini posisinya kita masuk dari area perempuan. Namanya Buk Bacem untuk pintu perempuannya. Ibu silahkan di depan. Nah, buk artinya dari bahasa Belanda setengah lingkaran yang kakak lihat di atas. Bacemnya pintu yang direndam, ya. Bacemannya pintunya yang direndam. Silakan, ayo masuk. Nah, kalau yang ini lebih nampak mana Cinanya, mana Belandanya. Poinnya kalau semen berarti Belanda. Chinese-nya keramik-keramiknya. Nah, kita nanti ngintip dari sana karena posisinya ditutup, kita nggak bisa masuk. Nah, kalau ini tempat ibadah sultannya, tadarus, itikaf, dan salat tarawih sultannya di sini. Karena ini langgar alif, fungsinya kalau bulan Ramadan aja, ya. Nah, kalau istananya sekaligus tempat tinggal sultannya. Jadi buat gambarannya, itu sultan tinggalnya di sana. Gentengnya yang itu. Rumah sultannya adanya di sana. Kalau kakak sama ibu mau masuk, silakan. Silakan, kita kemari. Sampai batas ini saja ya. Jadi pintu itu tempat tinggal sultannya di sana. Sultan keluar nanti lewat pintu ini untuk masuk tamu pentingnya lewat dari depan. Nah, istananya ibu bisa lebih dekat supaya bisa dibikinin video. Nah, itu istana kolaborasi antara Belanda dan Cina-nya. Nah, kita lewat jendela baru bisa ke gambar mana ininya. Nah, ini buat kakak. Di sana ada 4 kitab suci terbesar: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran dengan cerita diorama atau cerita bergambar. Di sana posisinya untuk nyambung tamu-tamu penting, apa ya kalau saya boleh ngomongnya, ruang tamu lah kalau bahasanya, karena rumah sultannya gentengnya yang tadi saya bilang yang di pintu utamanya. Lihatin ke kiri dan ke kanannya. Nah, buat adik sama kakak kesini sebentar. Kalau yang keramik-keramik, yang kotak ini ada 2 warna ya. Kalau yang warnanya biru berarti keindahan alam di Belanda. Saya ulang sekali lagi, kalau yang biru keindahan alam di Belanda.
Tapi kalau yang coklatnya kisah atau cerita para nabi versi Bible-nya. Ada yang tahu nabi apa itu yang di atas? Teluknya kapal. Nabi Nuh, Bahtera Nuh. Nah, kalau yang ini Yesus sedang mencuci kaki muridnya. Kalau di sebelahnya nabi apa itu? Teluknya paling ganteng. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf digoda sama? Kalau di Islamnya Zulaika. Tapi sekali lagi ini Bible ya, Injil Potifar, istri dari Potifar. Nah, ini yang tadi saya maksud ke ibu dan ke kakak. Untuk adiknya posisinya dari samping lihatnya, karena kalau dari sini nggak kelihatan. Ini yang tadi saya bilang ke kakak sama ke adik, bangunannya tidak tusuk sate, jadi nggak lurus. Istana yang tadi kita lihat nggak kelihatan kan? Bisa lihatnya dari jendela. Kalau ini baru kelihatan. Nah, mumpung sepi, boleh kita foto. Ini season terakhir sudah menutup dari. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di ujung jelajah kita di Keraton Kasepuhan Cirebon. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan Kiara sampai akhir ya. Nah teman-teman, itu dia informasi yang bisa Kiara bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, supaya channel kita bisa berkembang. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.